Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 7 SMP IT Insan Madani? Perkenalkan, saya Siska Ratnadianti, Eskom. Insyaallah pada 1 tahun ke depan kita akan belajar informatika bersama saya, biasa dipanggil dengan Bu Ratna. Topik kita kali ini yaitu teknik komputer. Informatika kelas 7 semester ganjil, materi tentang perangkat keras komputer, bagian dan fungsinya, sistem operasi dan fungsi-fungsinya. Kompetensi dasar pengetahuan, kalian diharapkan dapat mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Kompetensi dasar keterampilan, mengamati sebuah piranti HP atau tablet dihidupkan sampai siap dipakai, mematikan komputer dengan benar, menjalankan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Insyaallah mudah-mudahan setelah vaksin kalian bisa tatap muka, kita praktek komputer ya. Bab 1 teknik komputer terdiri dari mengenal dan memahami pemfungsian perangkat keras, sistem operasi dan aplikasi, memahami proses yang terjadi ketika sebuah piranti, HP atau tablet dinyatakan sampai siap dipakai, memahami dan mempraktikkan mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar, menjalankan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Namun sebelum kita ke materi, kita ketahui terlebih dahulu pengertian informatika. Apa sih informatika? Informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, informatika terkoneksi dengan komputer, tablet, atau HP. Nah, kita jelaskan terkait dengan komputer. Komputer dari bahasa Inggris artinya to compute, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sekarang komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Nah, selama ini kalian mungkin sudah pernah melihat komputer dipakai di setiap pekerjaan, di setiap sendi kehidupan, di sekolah, di kantor, di perusahaan, di mana-mana. Untuk itu kita perlu belajar informatika. Bagian-bagian dari komputer terdiri dari perangkat keras, biasa disebut dengan hardware, yaitu komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Yang kedua, perangkat lunak komputer disebut dengan software, suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perbedaannya adalah hardware dapat kita sentuh, dilihat secara fisik, tapi software dia berbentuk tidak nyata, dia berbentuk file, dokumen yang ada di komponen, baik itu komputer, laptop, VCD atau CD dan sebagainya. Peralatan yang pertama adalah alat input device, yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi sebelum kalian mengetik data, kalian tentu akan menggunakan alat bantu yang disebut alat input ya, yaitu nanti kita simak, termasuk keyboard. Nah, keyboard dan mouse juga termasuk alat input.
Kemudian alat input device, setelah kita ketik datanya, kita input dokumennya, perlu proses device atau alat pemroses. Apa sih alat proses? Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Kita input huruf A, B, C, D sampai Z, maka yang tampil di komputer atau laptop kita tentu itu berupa keluaran. Muncul huruf A, B, C, D sampai Z. Nah, skemanya bertambah. Tadi input, proses, nah terjadi penyimpanan atau storage device. Storage device ini alat penyimpanan yang terdapat di komputer itu sendiri atau di dalam laptop, di hard disk ya, di data kalian berupa soft data atau soft dokumen ya. Apa sih storage atau peralatan penyimpanan? Yaitu penyimpanan data yang akan diproses dan juga setelah diproses CPU. Lanjut. Nah, bertambah cabang lagi. Tadi ada alat storage penyimpanan data pada unit PC atau laptop. Nah, ini dapat dikeluarkan berupa output device, berupa hasil keluaran. Apa sih output device? Yaitu peralatan keluaran yang nampak pada layar kerja berupa soft file. Nah, yang tadi Bu Guru jelaskan, output device akan nampak pada layar berupa soft file. Alat input terdiri dari apa saja? Apa ini anak-anak? Ya, ini adalah keyboard, kemudian mouse, scanner, trackball, mikrofon, kamera, dan digitizer ya. Jadi ini merupakan alat input. Selanjutnya kita akan mengenal alat proses, perangkat pemroses, alat yang berguna untuk memproses data menjadi soft file. Apakah itu? CPU, di mana CPU merupakan otaknya komputer. Apabila tidak ada CPU, kemungkinan tidak akan bekerja ya komputer tersebut. Apa ini anak-anak? Prosesor, motherboard, RAM, sound card. Sementara ini merupakan alat proses yang penting yang berada di dalam komputer kalian atau di laptop. Kemudian kita akan belajar tentang alat output. Apa saja alat outputnya? Yaitu monitor, speaker, printer, proyektor, plotter. Nah, ini kalian tentu pernah menjumpai alat output itu berupa tampilan atau bisa dicetak ya menjadi kertas atau foto. Kemudian alat storage atau alat penyimpanan terdiri dari, nah ini ada hard drive, ada RAID server, ada desktop, laptop, ada CD atau DVD, digital device, memori berupa flash disk, ada floppy disk sudah jarang dipakai, smart media, memori yang biasa ada di HP atau di laptop. Yang terakhir, tape media. Nah, ini alat-alat proses. Kalian dapat cari tahu seluas-luasnya terkait dari alat input, proses, output, dan storage di Google ya, agar lebih semakin memahami. Alhamdulillah sudah selesai. Latihan ke-1 sudah dikerjakan, ternyata masih ada yang belum. Ibu masih menunggu. Bagi yang sudah, kalian cukup menyimak video ini dan pahami. Apabila kurang paham bisa diulang dari awal.
Tetap semangat selalu, semoga kalian bisa semakin memahami dan mengerti pelajaran yang baru saja disampaikan. Dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu, semakin cerdas dan kerjakan tugasnya lebih cepat lebih baik. Yang sudah Ibu ucapkan terima kasih.